teman-teman semuanya, kembali lagi di Ghost dan Online Sharing. Nah teman-teman bisa terus saksikan video-video terbaru Ghost dan Online Sharing setiap hari Sabtu pukul 3 sore di YouTube channelnya Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, atau juga Instagram Ghost Student, yaitu di @go_students. Nah teman-teman, hari ini aku mau sedikit sharing nih teman-teman. Aku mau bagiin tentang itu damai di hati. Nah teman-teman, kita pasti dalam keseharian kita tuh punya kesibukan ya teman-teman, punya aktivitas yang di sehari-hari kita gitu ya teman-teman. Misalnya mungkin dalam sekolah kita, pekerjaan, kuliah kita gitu ya. Ya mungkin kadang ada pergumulannya, ada masalah, ada tantangan atau apapun itu ya teman-teman dalam setiap keseharian kita gitu kan. Misalnya contohnya nih, yang paling gampang deh, misalnya macet gitu kan. Nah kayak misalnya mau ke sekolah, mau kerja gitu kan, macet. Kira-kira respon kita mau kayak gimana sih teman-teman? Apakah kita mau merespon benar atau malah mungkin kayak memilih untuk marah-marah gitu kan, memilih untuk aduh mana nih macet, klakson gak jelas, padahal sebenarnya kan itu nggak mengubah apapun ya teman-teman, nggak menjadikan yang tadinya macet kan tiba-tiba ada jalan buat kita, enggak ya teman-teman. Nah itu kan membuat kita jadinya nggak ada damai teman-teman dalam hati kita teman-teman ya. Kita mungkin jadi pada akhirnya ya gampang tadi emosian, nggak ada damai gitu kan, gampang kesel, ya gampang marah-marah gitu ya teman-teman. Tapi gimana sih gitu teman-teman caranya supaya kita gitu bisa memiliki damai dalam hati kita, dalam keseharian kita teman-teman, ya memiliki damai dalam hati kita. Nah kita mau buka dulu ayatnya di Filipi 4 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut diuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah teman-teman, jelas banget ya, firman Tuhan udah bilang gitu. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, yang pertama itu adalah perhatikan gitu, bagaimana cara kita berpikir. Perhatikan cara kita berpikir teman-teman. Ya, pikirkanlah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia gitu ya. Kalau pikiran kita mungkin hal-hal yang negatif, gitu diisi dengan hal yang negatif, ya apa yang kita lakukan juga pasti jadinya negatif gitu loh teman-teman. Kalau kita terus mempercayai, misalnya kita terus mempercayai diri kita tuh nggak bisa gitu. Kita terus mempercayai, aduh nggak bisa. Pada akhirnya ya itu yang akan terjadi gitu loh teman-teman, karena kita terus mempercayai hal itu gitu kan, terus memberikan kayak aduh nggak bisa gitu ya. Dan misalnya nih kita terus ya merespon dengan salah gitu kan, berpikir negatif kayak aduh gimana nih, takut gue begini segala macemnya gitu kan. Nantinya nggak ada damai gitu teman-teman dalam hati kita ya. Mungkin kayak tadi misalnya kita marah-marah, kita memilih untuk marah-marah, memilih emosi. Jadi pada akhirnya itu akan ya dari pagi sampai sore itu tuh nggak ada damai gitu loh, akan selalu emosi jadinya teman-teman. Jadi mau ya teman-teman kita sama-sama memiliki hati yang mau memikirkan hal-hal yang benar gitu ya, hal-hal yang mulia gitu, hal-hal yang semua yang manis, semua yang sedap didengar gitu ya, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Makanya teman-teman, terus yang kedua itu ada melakukan perintahnya Tuhan, melakukan perintah Tuhan teman-teman. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat 9 ya, kita baca ya. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan jelas di sini bilang ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu gitu ya. Kalau Allah sumber damai sejahtera menyertai kita, artinya ya kita pasti akan mengalami namanya damai sejahtera gitu ya teman-teman dalam kehidupan kita, karena Allah menyertai kita. Tapi Tuhan mau kita apa? Tetap taat, tetap setia. Kalau kita mau damai sejahtera tapi kita sendiri tidak mau melakukan hal yang benar gitu ya, tidak mau mengisi hati kita dengan hal yang benar, bagaimana damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita teman-teman. Jadi kita mau belajar yaitu melakukan hal yang perintahnya Tuhan teman-teman. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, taati, lakukan gitu ya teman-teman. Karena nggak ada ruginya gitu loh kita melakukan sebuah kebenaran, justru kita makan untung ketika kita melakukan sebuah kebenaran gitu ya. Kita semakin menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan ya. Kita ya berkenan di matanya Tuhan gitu.
Jadi segitu aja teman-teman sharing yang bisa aku bagikan. Semoga sharing ini bisa sama-sama menjadi ya berkat buat kita semua gitu ya teman-teman, saling mengingat satu sama lain. Aku harap semoga hati kita selalu diisi oleh damai ya Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan gitu ya teman-teman. Mungkin kadang dalam akhir-akhir ini atau apapun, atau suatu pergumulan dalam hidup kita, tapi aku mau kita sama-sama belajar dan percaya ketika kita bisa belajar untuk mensyukuri apapun itu, belajar untuk kayak selalu merespon dengan benar, bikin hal yang benar, aku percaya gitu kita pasti mampu melewati semua itu teman-teman, karena yaitu Tuhan menyertai kita, Allah sumber damai sejahtera ada bagi kita teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, kita mau memberikan hal yang benar dan melakukan perintah yang Tuhan katakan. Segitu aja teman-teman sharing aku, sampai jumpa lagi, God bless you, bye bye.